7 liter gas metana dan hidrogen terperangkap di ususmu. Fenomena biologis yang terjadi tepat saat kamu memasuki fase tidur lelap ini bukanlah sekadar gangguan pencernaan biasa, melainkan hasil dari kerja keras triliunan mikroorganisme yang mendiami saluran pencernaanmu. Banyak orang mengira bahwa sistem tubuh akan sepenuhnya beristirahat ketika kita menutup mata di malam hari. Padahal, sebaliknya, usus justru sedang melakukan operasi pembersihan besar-besaran yang mengubah perutmu menjadi reaktor kimia aktif. Selama 8 jam kamu terlelap, bakteri-bakteri penghuni ususmu melakukan proses fermentasi yang menghasilkan gas-gas yang sebenarnya bisa bersifat toksik jika tidak segera dikeluarkan. Mari kita bedah secara ilmiah apa yang terjadi di dalam sana. Saat kamu mulai tertidur, sistem saraf otonommu melakukan transisi dari mode sadar ke mode pemeliharaan. Dalam proses ini, motilitas usus atau pergerakan otot saluran pencernaan tidak berhenti, melainkan berubah ritme menjadi pola yang disebut migrating motor kompleks atau MMC. Ini adalah gelombang pembersihan yang menyapu bersih sisa makanan, bakteri berlebih, dan residu kimia dari perut ke usus besar. Disinilah letak pabrik gas tersebut. Sisa serat dan karbohidrat yang tidak tercerna dengan sempurna di usus halus akan menjadi santapan bagi bakteri kolon. Bakteri ini tidak hanya makan, mereka juga melakukan metabolisme yang membuang produk sampingan berupa gas hidrogen, karbon dioksida, dan bagi sebagian orang, gas metana. Jika kamu sering merasa perut terasa kembung atau sangat penuh saat baru saja bangun di pagi hari, itu adalah tanda bahwa sistem knalpot biologismu sedang bekerja lembur. Tubuh manusia sebenarnya sangat efisien. Gas yang diproduksi ini sebenarnya adalah penanda bahwa ekosistem mikrobioma di dalam ususmu sedang sangat aktif dan sehat. Namun, kenapa gas ini seringkali terasa berbau tajam? Jawabannya terletak pada sulfur. Saat protein yang kamu konsumsi mengandung asam amino berbasis sulfur, bakteri di usus akan mereduksinya menjadi hidrogen sulfida. Gas inilah yang memberikan bau khas yang tajam. Secara medis, gas ini sebenarnya bersifat sitotoksik atau beracun bagi sel dalam konsentrasi tinggi. Namun, tubuh kita memiliki mekanisme pertahanan yang luar biasa. Lapisan mukosa usus yang tebal melindungi dinding usus dari iritasi akibat gas tersebut sebelum akhirnya ia terserap ke dalam aliran darah dalam jumlah minimal dan dikeluarkan melalui pernapasan atau dilepaskan secara alami. Satu hal yang jarang disadari, posisi tidurmu memainkan peran krusial dalam distribusi gas ini di dalam saluran pencernaan. Posisi miring ke kiri, misalnya, secara anatomis membantu lambung berada di posisi yang lebih rendah daripada kerongkongan, yang secara teknis meminimalkan tekanan pada sfinkter esofagus. Ini adalah rahasia kecil mengapa beberapa orang bangun dengan rasa lebih nyaman daripada yang lain. Namun, ada satu poin yang sangat mengejutkan, sistem kekebalan tubuhmu juga ikut campur dalam produksi gas ini. Saat kamu tidur, tubuh melepaskan sitokin, protein yang mengatur respon imun. Interaksi antara sitokin dan mikrobioma usus ini dapat memicu peningkatan produksi gas sebagai bentuk perlindungan untuk mengusir patogen yang mencoba menetap di usus selama fase istirahat. Bayangkan, setiap malam, kamu bukan sekadar tidur, kamu sedang menjadi tuan rumah bagi sebuah pramikroskopis dan pabrik kimia raksasa. Kamu mungkin berpikir bahwa aktivitas ini tidak berpengaruh pada kualitas tidurmu, tetapi kenyataannya, distensi gas yang berlebihan bisa memicu respon stres pada sistem saraf yang membuat tidurmu tidak berkualitas. Tubuh terus-menerus menyesuaikan tekanan di dalam rongga perut agar tidak merusak jaringan organ vital. Dan tahukah kamu, komposisi gas yang dihasilkan setiap orang sangatlah unik, seperti sidik jari? Ada orang yang memproduksi lebih banyak metana, dan ada yang lebih banyak hidrogen. Ini tergantung sepenuhnya pada jenis bakteri dominan di ususmu, yang ditentukan oleh pola makanmu selama 5 tahun terakhir. Perlu diingat, ini adalah proses alami. Kamu tidak perlu merasa takut atau malu. Namun, ada batas tipis antara proses fisiologis normal dengan indikasi masalah medis yang lebih serius. Jika gas yang diproduksi disertai dengan rasa nyeri hebat, diare, atau penurunan berat badan yang tidak disengaja, itu bukan lagi sekadar proses fermentasi tidur, melainkan sinyal bahwa keseimbangan flora ususmu sedang kacau atau ada gangguan pada penyerapan nutrisi. Tubuh selalu mencoba berkomunikasi denganmu melalui tanda-tanda kecil ini. Masalahnya, kita sering mengabaikannya karena kita terlalu sibuk atau menganggapnya sebagai bagian dari angin masuk yang tidak penting. Padahal, jika kita belajar memahami pola gas tubuh kita bisa memprediksi makanan apa yang sebenarnya tidak cocok untuk kita konsumsi. Banyak orang terjebak dalam mitos bahwa minum susu atau mengonsumsi karbohidrat di malam hari adalah penyebab utama kembung di pagi hari. Memang benar, intoleransi laktosa atau fruktosa bisa memperparah produksi gas, tetapi itu hanyalah pemicu. Akar masalahnya ada pada efisiensi mikrobiota. Ketika kamu tidur, metabolisme tubuh melambat, tetapi bakteri di usus tidak. Mereka tetap bekerja dengan kecepatan penuh. Jika kamu mengonsumsi terlalu banyak makanan yang sulit dicerna sebelum tidur, kamu memberikan bahan bakar ekstra bagi bakteri untuk memproduksi gas dalam jumlah yang jauh lebih besar dari kapasitas tampung ususmu. Akibatnya, saat bangun, kamu merasa tidak nyaman. Secara evolusi, kemampuan tubuh untuk mengelola gas ini adalah mekanisme pertahanan. Tubuhmu belajar untuk mengisolasi gas-gas beracun ini agar tidak masuk ke sistem sirkulasi darah utama secara masif.
Ini adalah mahakarya biologi yang sudah teruji selama ribuan tahun evolusi manusia. Kita bertahan hidup bukan hanya karena otak kita, tetapi karena sistem pencernaan kita yang sangat adaptif terhadap lingkungan mikro yang berubah setiap detiknya. Jika kamu mulai memperhatikan apa yang terjadi setelah kamu bangun tidur, kamu akan melihat pola yang konsisten. Apakah pagi ini kamu merasa lebih berat dari biasanya? Mungkin semalam kamu mengonsumsi makanan yang memuaskan bakteri ususmu secara berlebihan. Jangan pernah meremehkan apa yang terjadi di dalam perut saat kamu memejamkan mata. Ini adalah waktu di mana regenerasi sel, perbaikan jaringan, dan detoksifikasi berlangsung. Jika kamu memberikan beban yang terlalu berat untuk diproses oleh usus saat sedang istirahat, kamu sebenarnya sedang mencuri energi dari proses perbaikan organ tubuhmu yang lain. Tidur yang berkualitas bukan hanya tentang durasi, tetapi tentang betapa tenangnya kondisi internal tubuhmu saat kamu terlelap. Kamu adalah ekosistem yang bernapas. Jika ekosistem itu terganggu, seluruh keseimbangan hidupmu akan ikut terganggu. Jadi, mulai malam ini, cobalah untuk berhenti makan besar 2 hingga 3 jam sebelum tidur. Berikan kesempatan bagi ususmu untuk menyelesaikan siklus pembersihannya sebelum kamu masuk ke fase tidur dalam, agar proses fermentasi tidak menjadi beban tambahan bagi organ vitalmu. Kalau kamu ingin tahu lebih dalam bagaimana makanan spesifik mengubah struktur bakteri ususmu secara instan, tonton video kami tentang kenapa makanan olahan bisa mengubah kepribadianmu. Apakah kamu pernah merasa perutmu benar-benar berteriak saat baru bangun tidur? Coba jawab jujur di komentar. Apakah kamu tipe yang sering makan larut malam dan langsung tidur?